Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 9. Sayang, kau sudah pulang? Ucap Flora yang merupakan ibu Cat menyambut Cat. Mami, Cat langsung berlari memeluk Flora. Bagaimana? Ucap Flora penasaran. Diego Edison menuruti semua perintahku, Mam. Ucap Cat berteriak senang membuat Flora tertawa lebar. Dan kau tahu, Mam, aku bahkan sudah berpura-pura menangis agar ia mau membujuk Lukas menikahiku. Ucap Cat tersenyum licik. Wah, kau memang anakku, Cat. Ucap Flora memeluk anak kesayangannya. Bagaimana kalau kita membuat pesta? Ucap Flora tiba-tiba. Pesta? Untuk apa? Tanya Cat bingung. Mom baru saja mendapatkan penghargaan sebagai desainer terbaik, sayang. Ucap Flora bahagia. Sungguh? Wow, selamat ya, Mah. Cat memeluk Flora erat. Terima kasih banyak, Cat. Balas Flora. Mami akan membuat pesta atas keberhasilan Mami dan mengundang desainer dan model di seluruh dunia. Lalu yang paling penting, kita akan mengumumkan pertunanganmu dengan Lukas di depan publik. Flora berucap senang. Wow, Mami serius? Tanya Cat kaget. Iya sayang, ucap Flora sambil tersenyum lembut ke arah Cat. Ah, makasih, Mam. Cat memeluk kembali Flora, sedangkan Flora mengelus kepala Cat dengan perasaan senang. Dan Bella merupakan salah satu model. Pukul 7 malam, klub night Chicago, Amerika Serikat. Lukas tidak bisa dihubungi, ucap Ken. Ken, Green, Roy, dan Sin sekarang berada di depan klub. Mereka mencoba menghubungi Lukas, namun selalu tidak bisa. Coba hubungi Tiara, ucap Roy. Ken mengangguk dan mencari kontak Tiara untuk menghubungi adik perempuan Lukas. Biar aku yang bicara kepadanya, ucap Green sambil merampas smartphone Ken. Ken hanya menatap sebal Green yang seenaknya, sedangkan Tiara yang masih tertidur menjadi terganggu karena suara teleponnya. Tiara membuka matanya, melihat ke arah jendela. Ternyata sudah malam. Dengan malas, Tiara mengambil ponselnya yang terus berbunyi. Tiara melihat layar ponsel, ternyata dari Ken, sahabat dari kakaknya Lukas. Dengan senang, Tiara mengangkat teleponnya. Halo? Sapa Green sambil berteriak. Ah, Kak Green. Tiara yang awalnya senang menjadi kesal. Ia kira suara Ken yang akan didengarnya, namun malah suara Green yang seperti radio rusak menyapanya. Gadis kecil, I miss you, ucap Green sambil berteriak. Aku akan menutup teleponnya, teriak Tiara kesal. Ken yang mendengar ucapan Tiara dari smartphone-nya yang dipegang Green langsung merampas kembali smartphone-nya. Tunggu, ucap Ken membuat Tiara seketika tersenyum senang, namun ia mencoba tetap tenang. Ada apa, Kak Ken? Tanya Tiara merubah suaranya menjadi lembut. Apa Lukas di rumah? Tanya Ken. Tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Tiara bangkit dari kasurnya dan keluar dari kamarnya menuju kamar Lukas yang berada di sebelahnya. Namun kamar Lukas kosong, tidak ada siapa-siapa. Berarti dari tadi pagi kakaknya Lukas belum pulang. Sepertinya kakakku tidak pulang dari pagi, ucap Tiara. Apa? Teriak Ken membuat Roy dan Green menatapnya bingung. Ya, dari tadi dia tidak pulang ke rumah. Aku mengira dia bersama kalian. Dia tidak bersama kami, jawab Ken. Lalu kemana dia? Tanya Tiara bingung.
Kami tidak tahu. Kami menelponmu untuk menanyakan kakakmu yang tidak menjawab telepon kami, ucap Ken. Aku tidak tahu dia di mana, ucap Tiara. Baiklah kalau begitu, terima kasih, ucap Ken dan langsung menutup teleponnya, sedangkan Tiara yang ingin berbicara padanya lama sepertinya harus membuang pikiran itu jauh-jauh. Ya, Tiara menyukai Ken sejak lama, semenjak kakaknya membawa Ken, Roy, dan Green ke rumah. Ken yang cuek dan pendiam lebih cool dibandingkan Green yang heboh dan Roy yang selalu tertawa. Tiara melempar smartphone-nya di tempat tidurnya. Ia harus membersihkan dirinya yang dari pulang sekolah tidak mandi. Sedangkan Ken dan teman-temannya masih bingung kemana perginya Lukas. Sudahlah, kita saja yang masuk, ucap Sin yang dibalas anggukan dari ketiganya. Ya udah, ayo, ajak Ken. Sin, Green, Ken dan Roy memilih menikmati waktu mereka di klub untuk minum dan bersenang-senang. Edison Hotel, Chicago, Amerika Serikat. Lukas keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Bella melihat keadaan Lukas yang bertelanjang dada, kemudian ia mengalihkan pandangan ke arah lain. Lukas melihat apa yang dilakukan Bella, namun ia tidak peduli dan mulai mengambil bajunya di lemari, kemudian ia pakai. Setelah itu, Lukas berjalan keluar kamar, meninggalkan Bella sendiri begitu saja. Apa dia marah? Gumam Bella memikirkan sikap Lukas. Sedangkan Lukas yang ketika di luar kamarnya mendapati bodyguardnya yang masih berdiri tegak di depan pintu. Kalian jaga dia, jangan biarkan dia keluar, mengerti? Ucap Lukas dingin menatap tajam bodyguardnya. Baik sir, ucap kedua bodyguard kompak. Aku akan pulang. Lukas berbalik pergi. Bodyguardnya membungkuk dan Lukas segera pergi dari hotel menuju Mansion Edison. Sementara itu di nightclub. Sayang sekali Lukas tidak pergi bersama kita. Malam ini banyak sekali gadis cantik, ucap Roy yang melihat ke arah panggung. Di sana banyak sekali orang yang meliukan badannya sesuka hati. Sedangkan Sin hanya diam. Dia tidak terlalu suka tempat berisik dan gelap seperti ini. Dia lebih suka ketenangan. Oh ya, bisa kau perkenalkan siapa dirimu, Kak? Ucap Green menatap Sin penasaran. Ken melihat ke arah Sin, begitu juga Roy. Namaku Sin Napoli, berumur 21 tahun, ucap Sin. Apa kau pernah tinggal di sini sebelumnya, Kak? Wajahmu sedikit tidak asing, ucap Roy meneliti wajah Sin. Ya, aku dibesarkan di kota ini. Sampai ketika aku tamat sekolah, aku pindah ke London dan belajar bisnis di sana, jelas Sin. Apa kau seorang direktur muda? Tebak Green. Aku hanya mempunyai beberapa restoran dan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, ucap Sin sambil tersenyum. Wah, kau hebat, Kak. Green menepuk pundak Sin, sedangkan Sin hanya tersenyum. Kau panutanku, semoga aku bisa sepertimu, ucap Roy bertepuk tangan heboh. Cih, kalian saja belajar susah dan suka bermain di diskotik dan ingin seperti Kak Sin, mimpi, ucap Ken sambil memainkan game di handphonenya. Urusi saja gamemu, Ken. Kami di sini hanya mencari kesegaran dengan wanita, sedangkan kau hanya sibuk bermain game. Apa kau normal? Tanya Roy kurang ajar membuat Ken memelototkan matanya. Tentu saja, aku masih menyukai bokong wanita, ucap Ken menatap Roy kesal. Aku tidak pernah melihatmu bersama dengan wanita, ucap Green. Apa aku harus menunjukkan wanita yang kukencani kepada kalian? Tanya Ken menatap tajam kedua temannya. Ya, kau harus menunjukkannya kepada kami, jawab Roy dan Green serentak.
Kalian siapa? Aku adalah ibumu, Ken, ucap Green menirukan gaya seperti Anna ibu Ken. Dan aku adalah ayahmu, ucap Roy yang menirukan suara Jack, ayah Ken yang berat. Oh, berhenti sekarang atau aku lempar kalian dengan gelas ini, ucap Ken sambil memegang gelas kaca di tangannya. Green dan Roy hanya tertawa lebar dan bertos ria karena telah berhasil membuat Ken kesal. Sin menatap pertengkaran remaja di hadapannya ini dengan tersenyum tipis. Ia jadi teringat akan masa-masa sekolah dan mengingat kisah tentang seseorang di bangku sekolah. Bersambung.